Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Hanif Fitrianingrum, calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SMA Negeri 1 Garum, Kabupaten Blitar. Pada video kali ini, saya akan menjabarkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Saya merumuskan visi guru penggerak menggunakan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode BAKJA. BAKJA merupakan akronim dari B, yaitu buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Sedangkan ambil pelajaran berarti memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Lalu gali mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana adalah mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi adalah membantu transformasi rencana menjadi suatu aksi nyata. Visi guru penggerak yang saya rumuskan adalah mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berkarakter, berprestasi, berbudaya lingkungan, dan terampil teknologi. Adapun prakarsa perubahan yang akan dibahas pada kanvas BAKJA kali ini adalah meningkatkan prestasi dan inovasi peserta didik dengan pembelajaran bervariatif melalui pemanfaatan teknologi berkelanjutan. Tahap pertama adalah buat pertanyaan utama, yaitu bagaimana cara yang akan dilakukan untuk meningkatkan prestasi dan inovasi peserta didik melalui pembelajaran bervariatif dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan. Lalu, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai pembelajaran bervariatif dengan teknologi berkelanjutan. Lalu, mencari referensi dan praktik baik mengenai cara meningkatkan kreativitas dan prestasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi berkelanjutan. Selanjutnya adalah mengenali karakter peserta didik berdasarkan asesmen awal. Tahap kedua adalah ambil pelajaran. Beberapa pertanyaan pada tahap ini adalah, siapa guru yang telah melakukan pembelajaran bervariatif dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan di kelas? Lalu, teknologi pembelajaran apa saja yang digunakannya? Selanjutnya, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi peserta didik. Adapun tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mengidentifikasi guru-guru yang telah melakukan pembelajaran bervariatif dengan memanfaatkan teknologi berkelanjutan di kelas, lalu mencari referensi berbagi praktik baik yang dapat meningkatkan prestasi dan kreativitas peserta didik. Selanjutnya, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan meningkatkan prestasi dan kreativitas peserta didik. Tahap ketiga adalah gali mimpi. Adapun beberapa pertanyaan pada tahap ini adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan prestasi dan kreativitas serta inovasi peserta didik? Lalu, bagaimana agar pembelajaran bervariatif berbasis teknologi berkelanjutan dapat diimplementasikan pada guru mata pelajaran? Selanjutnya adalah, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi berkelanjutan dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Adapun daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mendesain lembar observasi tentang kreativitas peserta didik, lalu melakukan kolaborasi melalui tim teaching dan tim pengembang bidang inovasi pembelajaran, mencari referensi mengenai dimensi profil pelajar Pancasila dan pembelajaran berbasis teknologi berkelanjutan, dan berkonsultasi dengan pihak yang kompeten di bidang tersebut. Tahap keempat adalah jabarkan rencana. Adapun pertanyaan pada tahap ini adalah, apa saja langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi berkelanjutan dalam pembelajaran selanjutnya? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi berkelanjutan, dan bagaimana usaha menjaga kontinuitas teknologi berkelanjutan agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas?
Adapun tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah mendesain perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian atau asesmen yang tepat, lalu mencari media pembelajaran berbasis teknologi berkelanjutan yang tepat dan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kebutuhan peserta didik serta materi pembelajaran. Selanjutnya adalah pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan inovasi serta motivasi atau prestasi belajar yang tinggi. Tahap yang kelima adalah atur eksekusi. Adapun beberapa pertanyaan pada tahap ini adalah siapa saja yang terlibat dalam mendesain pembelajaran yang inovatif dan bervariatif berbasis teknologi berkelanjutan. Lalu, siapa saja yang bertanggung jawab memonitor jalannya kegiatan pembelajaran bervariatif dengan teknologi berkelanjutan agar dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Selanjutnya, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa saja yang terlibat dalam mengisi peran tersebut. Adapun tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dalam membentuk tim pengembang sekolah bidang inovasi pembelajaran, lalu menyusun deskripsi program kerja, pelaksanaan program, dan deskripsi tugas dalam peran. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan refleksi dari seluruh rancangan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Sekian, semoga menginspirasi dan membawa ke arah lebih baik dengan berpihak kepada murid. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.